Dari ND untuk Indonesia, saya Karisma Agung, tuan rumah ngobrol bareng Karisma, dan saat ini sudah bersama dengan saya ada dua narasumber. Pastinya ini adalah putra asli ND yang sudah membanggakan ND ke nasional, dan inilah gambaran singkat tentang ND yang dikenal sebagai kota historikal, kota dengan sejarah yang begitu panjang pastinya, di mana tokoh proklamator Bung Karno pernah diasingkan di ND selama 4 tahun, dan pastinya banyak sekali bekas sejarah yang sudah dituangkan dan sudah ditelurkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, untuk kita semua. Dan saat ini sebagai tokoh muda dan juga sebagai seorang diaspora yang sudah lama di Jakarta, begitu. Dan kali ini ingin sekali memberikan sentuhan yang sangat luar biasa dengan bukti nyata sebagai pemuda ND yang kali ini sudah dirancang khusus dengan karya buku yang luar biasa, Bumi Pancasila ND. Ini baru saja untuk mock up, langsung saya pegang di sini. Ini sangat luar biasa. Ini adalah hasil karya dari Putra ND dengan bukunya Wisata dan Budaya ND Bumi Pancasila, kerjasama bersama dengan ND Sare Forum, Wahana Gerakan Budaya, penerbit buku Saku Wisata dan juga Budaya ND. Ini luar biasa, patut kita tepuk tangan buat momen inspirasi ini. Ya, teman-teman dan juga buat seluruh pemirsa ngobrol bareng Karisma, dan saat ini sudah bersama dengan saya dua narasumber. Ini kebanggaan ND juga pastinya yang sudah Anda dengar namanya mereka berdua, beliau-beliau ini yang sangat hebat pastinya. Ada Bapak yang sebut, saya ini panggilnya Opa sebenarnya, tapi saya harus memberanikan diri untuk menyebut nama beliau. Ada Bapak Zainal Abidin Indradewa. Ini sebagai koordinator dari Yayasan ND Sare. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Ya, ini luar biasa, dan ada tokoh muda juga. Ini sangat inspirasi. Kalau saya lihat di timelinenya, di sosial medianya beliau, ini pasti menjadi trending topik dan juga selalu muncul di timeline pertama di ND. Ada Bapak Mat Eka. Ini sosok inspirasi sekali buat kita. Ini luar biasa. Bagaimana kita sebagai pemuda, pastinya ini PR bersama buat saya juga sebagai pemuda, bagaimana bisa menghasilkan karya. Sejarah itu bukan hanya kita mengingat, bukan hanya kita sebagai lembaran kaleidoskop saja, tapi bagaimana membuat yang lebih dari tokoh-tokoh sebelumnya, begitu. Jadi semakin banyak sejarah, semakin bagus untuk bisa mengenal arti penting sejarah itu sendiri. Dan di sini di tangan saya ini adalah buku karya dari hasil karya dari pemikiran teman-teman ND, teman-teman diaspora dalam Yayasan Forum ND Sare, begitu. Ini adalah hasil karya mereka yang ini kami katakan masih pre-launch untuk bukunya. Ini patut untuk kalian semua baca, karena dalam buku ini banyak tertuang, banyak hasil atau mungkin seluruh yang ada di ND itu ada dalam buku ini ya. Baik itu historikalnya, baik itu tipografinya, baik itu sejarahnya, baik itu sejarah kerajaan awal di sini seperti apa, dari bentuk keagamaannya, dari bentuk masjid, dari gereja sendiri seperti apa, itu semua dituangkan dalam buku ini. Makanya penting sekali saya rekomendasikan buat semuanya untuk mendapatkan buku ini langsung dari teman-teman yang sudah hadir di sini. Iya, saya mau tanya dulu Bapak yang sangat luar biasa ini, diaspora lama di Jakarta Pak ya. Sudah berapa lama di Jakarta Pak? Saya di Jakarta tahun 1970 ya. 1970 berarti sudah lama sekali Pak. 1970, dan sebelumnya saya di Surabaya ya. Ya, di Surabaya pada tahun 1965. Jadi pada waktu G30S. Kemudian saya lanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Erlangga di Surabaya ya. Tahun 67 ya. Kemudian tahun 8 hanya 2 tahun setelah itu saya ke Jakarta untuk pindah bidang studi. Bidang studi Pak? Ya, bidang studi dari kedokteran saya lanjutkan ke Fakultas Ekonomi. Betul. Oke Bapak, ini di momen 1 Juni ya, di hari Pancasila sendiri pastinya. Bagaimana kita memaknai Pancasila itu dengan 5 butir Pancasila yang ND sendiri sebagai rahimnya. ND sendiri sebagai rahimnya untuk ditemukannya 5 butir Pancasila itu, dan di tempat ini kita berada di lokasi ini di Taman Bung Karno begitu. Taman Bung Karno, bagaimana kita bisa memberikan sebuah inspirasi bagi seluruh teman-teman baik nanti yang akan menonton kami pastinya di channel YouTube ngobrol bareng Karisma. Ini sangat luar biasa. Bapak,
Apa yang mendasari buku ini harus ada di ND dan kenapa harus terbit buku ini, Pak? Begini, ini sebenarnya asalnya dari diaspora Jakarta ya, ditambah dengan diaspora Jawa lah pada umumnya. Kemudian diaspora Kupang dan juga dari India sendiri. Jadi kita ingin supaya bagaimana antara diaspora yang ada di luar dan teman-teman yang ada di ND ya, sebagai pemukim ya, pemukim ya, bisa bekerjasama secara bagus. Karena itu dasarnya kita mencoba dalam satu forum ya. Karena kita tidak membuat semacam satu organisasi yang resmi, tetapi kita buat forum, di mana forum itu yaitu tempat kita semua berkumpul, kita semua berdialog, kita semuanya mengeluarkan pendapat, kita semuanya berdiskusi ya. Sampai kita berdebat pun nggak apa-apa. Yang penting kita menghasilkan sesuatu. Untuk siapa? Ya tentu saja buat daerah yang dimana mereka berasal. Nah, itu ya harapan awalnya bahwa kita harus bisa menelurkan sesuatu. Itu dasarnya. Terus apa yang kira-kira kita milih untuk kita memulai sesuatu? Karena memulai sesuatu itu demikian sulitnya. Karena itu yang agak kira-kira bisa untuk mengajak teman-teman untuk bisa berdiskusi. Oke. Ya, tentu kita milih satu bidang yaitu wisata dan budaya. Wisata dan juga budaya itu adalah tagline pertama di buku ini. Ya. Baik, Bapak, ini apa kerinduan dari teman-teman diaspora sendiri? Itu terangkum dari diaspora Jakarta, Surabaya, diaspora di Kupang. Kira-kira yang didengar dari ND dari beberapa tahun silam ketika Bapak hengkang dari ND, hijrah ke tempat lain, begitu Bapak maksud saya. Itu kira-kira kerinduan apa yang harus diwujud nyatakan dalam buku ini? Itu kerinduan seperti apa? Gini, kita tidak bisa suatu yang itu kenyataan bahwa ND ini berkembang. Ya. Dia berkembang karena saya keluar dari ND sekitar tahun 1964 ya. Siap. Ya tentu saya masih umurnya masih muda. Muda sekali, Pak. Berarti saya demikian lama berada di Jawa. Ya kerinduan saya, ya barang kerinduan teman-teman, apa yang kira-kira kontribusi apa yang mereka bisa berikan buat negeri ini. Hanya sekarang, siapa yang kira-kira bisa diajak untuk bisa tentu ada respons dong. Ada respon, ada kritikan, ada respon. Ada respon, jadi kita memberikan sesuatu, tentu ada yang respons kan. Oke, siap. Itu yang kita harapkan. Nah, inilah yang seolah-olah forum ini memulai sebagai jembatan ya, sebagai bridging, bagaimana kita membangun satu komunikasi yang bagus, khususnya untuk orang-orang muda ya. Kalau saya sudah tua, untuk orang muda supaya mereka bisa berpikir bersama ya, bekerja bersama untuk bisa mengeluarkan satu pandangan ya, atau tindakan atau perbuatan supaya bisa mempunyai value added. Ya, ada value-nya. Ya. Ada nilai value, ada positif value yang didapatkan dari pemikiran teman-teman yang sudah dibuahkan dalam buku ini. Ya. Bapak kira-kira yang paling menarik dari buku ini yang harus dibaca oleh seluruh teman-teman yang sudah menyaksikan ini apa nih, Pak? The best value-nya ada apa nih, Pak? Dari buku ini yang harus dibaca oleh seluruh teman-teman saya, kaula muda dan juga teman-teman semuanya. Di situ merangkum ya semua yang berkaitan dengan masalah tempat-tempat wisata ya. Yang sekarang ini kita melihat bahwa yang paling populer yaitu Kelimutu ya. Siap. Kelimutu. Padahalnya banyak tempat yang kira-kira dijadikan satu destinasi wisata. Destinasi wisata. Ya. Itu banyak tempat yang karena itu kita mencoba untuk menampilkan, kita mengangkat ya di buku ini. Dan harapan bahwa pemangku kekuasaan bisa membaca, kemudian mereka melihat bahwa ini perlu dikembangkan ya. Akhirnya satu contoh misalnya di Kejimara ya. Tadinya nggak ada apa-apa, tapi sekarang jadi satu spot olahraga para layang yang paling bagus kan. Siap. Kita melihat itu satu tempat, itulah yang diharapkan bisa jadikan destinasi wisata. Destinasi wisata untuk selanjutnya. Ya, kemudian kita melihat ada Bukit Roja ya, misalnya ya.
Karena kebanyakan wisatawan itu di Indonesia ini, apa di Ende khususnya, ya hanya sambil lewat ke Lemuto, setelah itu ke Maumere, kemudian ke Larantuka, go kembali ke negaranya. Kita mengharapkan di Ende ini ya dia bisa ya spend more time di sini kan, ya jadi masa tinggalnya di sini bisa lebih banyak, dan demikian dia bisa mengeluarkan biaya yang lebih banyak di Ende ini, ya paling tidak ya ya bisa memberikan sesuatu manfaat buat masyarakat khususnya ya. Ya apakah dalam bentuk hotel, apa dalam bentuk kafe, dalam bentuk guest house, dalam bentuk apa saja. Kayak ya. Tempat nongkrong begitu. Ya, jadi ini juga kita melihat banyak yang souvenir ya, seperti orang Zavo ya namanya itu. Dari Zavo, dengan Zavo itu ya kita bisa buat macam-macam souvenir kan. Ini diharapkan ke depan bahwa Zavo itu bisa dibuat ya macam-macam itu, atau Semba lah dibuat macam souvenir yang kira-kira menarik buat si wisatawan bisa berkunjung ke sini. Ada nilai plusnya apa gitu untuk ke depan ya. Oke, jadi saya tangkap di sini Yayasan Ende Sare ini forum ya. Saya sebut forum Ende Sare. Ini berarti mereka juga memperhatikan dengan wisata juga. Wisata, budaya, pendidikan juga. Education yang ada di Ende pastinya. Untuk kerinduan bagaimana caranya untuk bisa membangkitkan semangat generasi-generasi berikutnya. Saya ke Bapak Mat Eka dulu. Ini sebagai pemuda Ende yang pastinya kita lihat juga ini sangat aktif sekali di kegiatan sosial yang ada di Ende. Sempat juga diwawancara oleh media-media besar di sini. Di media sosial juga sangat bagus sekali untuk pergerakannya beliau ini, Pak. Saya lihat yayasan, maksud saya forum Ende Sare, forum Ende Sare ini bergerak di bidang wisata, budaya, education ini, Pak Mat Eka. Kalau melihat spot-spot wisata yang ada di Ende sendiri deh, di kota sendiri nih Pak Mat Eka, kita sempat melihat ada Bukit Roja, begitu. Ada Bukit Roja, ada juga Kezimara, seperti itu. Itu apakah hanya dijadikan sebagai spot wisata saja? Bagaimana dengan sebuah perkembangan wisata itu? Nanti takutnya wisata ini nasib mukini seperti itu. Bagaimana nih dengan perkembangannya itu Pak? Untuk bisa memajukan teman-teman kita yang untuk wisata-wisatawan nanti. Baik, terima kasih. Jadi saya sebagai putra Ende yang lahir, besar, bermukim di Ende, saya melihat bahwa pertama Ende itu kan kota lama, kota paling pertama. Betul. Di Flores ini Ende. Tetapi belakangan saya lihat kabupaten-kabupaten lain yang baru itu kok perkembangannya luar biasa. Oke. Ini menarik ini. Silakan Bapak. Perkembangannya luar biasa. Kemudian pengalaman saya tatkala dulu saya masih bekerja, saya masih berdinas di PLN, saya sering berkunjung kemana-mana. Satu contoh seperti Labuan Bajo. Jauh sebelum Labuan Bajo terkenal itu, Ende dengan maskotnya Kelimutu itu jauh sebelumnya itu sudah dikenal. Tetapi kenapa stuck, berhenti? Tidak sepopuler Komodo di Labuan Bajo. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Ya, brandingnya kemana? Nah, kan gitu. Nah dari situ keinginan saya selama ini, kapan sih Ende akan seperti Labuan Bajo? Nah di forum Ende Sare inilah saya bertemu. Siap. Saya bertemu dengan orang-orang Ende yang hebat di Jakarta, di Kupang. Jadi saya merasa tertarik. Siap. Sehingga saya mau bergabung. Karena disinilah saya berpikir bahwa mungkin ini pertanyaan-pertanyaan saya selama ini bisa terjawab. Siap. Melalui forum Ende Sare ini. Karena begitu banyak di dalam forum itu diskusi-diskusi tentang seperti apa nanti Ende mau dibuat. Nah, tinggal bagaimana semua yang ada di Ende ini berkontribusi untuk mewujudkan itu. Nah ini, jadi ini hanya cuma pintu masuk. Bagaimana supaya ini ditangkap baik oleh Pemda, baik oleh anggota dewan misalnya, atau masyarakat secara umum. Bagaimana menangkap peluang ini supaya Ende bisa kembali menjadi unggul seperti dulunya. Bahwa bahkan orang semua se-Flores itu datang bersekolah di Ende.
Kota pelajar. Kota pelajar. Kota pelajar. Nah, kenapa itu tidak kita kembalikan itu? Siap. Nah, lewat forum Endesari inilah banyak ide-ide yang mau direalisasikan. Oke ini deh. yang menarik. Siap. Ini salah satu bentuk nyatanya ada buku nih Pak. Buku dari Forum Endesari. Ini mungkin kerinduannya bagaimana orang-orang luar bisa membaca, oh ini Ende ternyata seperti ini. Begitu ya, Ende ternyata seperti ini. Dan juga saya sempat tadi wawancara sama teman-teman dari Jakarta juga, sama Pak Zainal juga. Katanya ada juga dalam versi e-book ya. Dalam versi e-book, jadi para pembaca kaula muda mereka bisa langsung melihat di handphone mereka begitu, tanpa harus membawa buku mereka kemana-mana, karena ini sudah kerja lebih cerdas deh. Forum Endesari ke depan ini luar biasa sekali. Oke Bapak, ini apa yang membuat pengarang harus mengangkat dengan judul ini Pak? Bumi Pancasila Ende. Tidak, karena begini, kita melihat bahwa Pancasila itu adalah satu saya katakan satu nilai ya, satu nilai untuk seluruh masyarakat Indonesia. Siap. Ya, adalah satu perekat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Dan dalam 5 sila kita juga tahu sendiri bahwa demikian bagus ya butir-butir Pancasilanya itu kalau kita amalkan secara bagus ya, maka kehidupan orang Indonesia akan bagus ya. Sekarang apalagi kalau dia dilahirkan di Ende, tentu saja orang Ende sendiri harus menghayati itu. Siap. Ya kan? Menghayati itu. Kan? Kalau orang yang menghayati itu pasti dia akan maju, jelas akan maju. Oke deh, saya mau tanya lagi nih ke Bapak Zainal, siapa saja yang terlibat dalam pembuatan buku ini? Saya katakan pembuatan buku ini, saya memang sebagai inspiratornya ya. Inspiratornya. Ya, inspiratornya, dan saya mengajak teman-teman supaya memberikan kontribusi, kan? Kontribusi materinya, mulai dari materi apa saja yang berkaitan dengan masalah wisata, ya, berkaitan dengan masalah budaya, ya, semuanya diberikan kontribusi. Kemudian kontribusi mereka itu, materi mereka itu diolah oleh satu tim. Oke. Ya, diolah oleh satu tim, namanya tim kita katakan APP Academy. APP Academy itulah yang mengolah. Kemudian ada di APP Academy yang punya jaringan dengan PT AMI Jogja. Oke, AMI Jogja. AMI Jogja. AMI Jogja sangat terkenal dengan membuat video, membuat film, membuat website dan segalanya lah yang berkaitan. Kita boleh padukan suatu yang buku itu kadang-kadang tidak menarik, kan? Tapi kalau dipadukan dengan suatu yang sifatnya apa ya? Modernitas. Ya modern, dia akan jadi bagus. Siap. Ada demikian dia akan cepat. Buku kalau kita taruh di pelabuhan di airport ya barangkali baca kan. Tetapi kalau kita masukkan di website, kita masukkan di medsos, luar biasa kan. Dia akan cepat berkembang seluruh dunia. Amin. Ini yang harapan kami yang satu hal yang karena itu saya suka kita ingin mengangkat Ende setinggi lagi. Kita ngangkat Ende setinggi-tingginya kan. Kenapa? Ini sudah mengangkat Ende setinggi-tingginya kan. Ini sudah sangat mengangkat Ende Pak. Ya, kita ngangkat Ende setinggi-tingginya. Dan demikian setiap orang Ende bisa ya melakukan support lah, melakukan satu seperti katakan oleh Pamateka ya bahwa kita semua kerjasama lah untuk membangun Ende. Jadi tidak saja orang Jakarta udah lemparkan idenya macam-macamnya ya. Tentu dari sini harus nyambut. Kenapa? Ya semuanya ada di sini. Kan? Semua sudah dituangkan dalam di sini, pemikiran. Semua ada di sini. Oke. Jadi saya melihat di sini ini ada logo dari Labuan Bajo Flores Tourism Authority, ada juga Wonderful Indonesia dari Kementerian Pariwisata. Iya. Sempat ikut ambil andil juga Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Karena begini, karena mereka melihat bahwa untuk wisata sendiri pun sangat penting. Sangat. Mereka melihat bahwa satu hal yang sangat surprise buat mereka. Dan demikian kita bisa melihat ya, apakah satu pesona wisata yang demikian sudah mendunia, kemudian BOP Labuan Bajo yang sudah mapan ya, kemudian VERS yang umurnya masih 4 bulan. Betul. Apakah kita yakin ya VERS disamakan dengan itu dalam satu logo yang harus dijajarkan? Tentu ada sesuatunya yang mereka dapat dari VERS itu. Benar.
itulah yang membuat kita harus lebih bekerja keras lagi untuk menangkap apa yang sudah ditangkap oleh BUP Labuan Bajo maupun oleh Kementerian Pariwisata sendiri itu. Oke, Bapak, ini menarik, Pak. Perlu waktu berapa lama untuk bisa merampungkan buku ini, Pak? Buku ini nggak lama karena pekerjanya juga bukan bekerja ya, cukup profesional, orang-orang muda semua. Ini kaum milenial. Ini kaum milenial. Ini maaf saja ya, saya ini putra saya, ada beberapa putra saya yang memang terlibat secara sangat aktif ya, karena mereka merasa bahwa mereka orang Ende. Betul. Ya, mereka Jakarta, cari makan Jakarta, mereka ingin membangun Ende. Nah, karena itu mereka dengan fully capacity-nya mereka bagaimana supaya buku ini bisa terwujud. Ya. Dan ini kalau kita bilang bukan pre-launch ya, tapi kita masih ngomong-ngomong untuk pre-eventnya lah. Ya. Untuk bisa buku ini di launching nantinya. Ini ada target agenda besar apa nih, Pak, untuk buku ini ke depan? Untuk launchingnya sendiri, Pak? Itu launchingnya ya, informasinya bahwa akan di-launching oleh kita harapkan Menteri Pariwisata Menteri Parekraf ya. Yang akan melaunching. Jadi karena kita belum bisa bertemu muka ya, jadi kita melakukan satu diskusi kemudian secara webinar ya, untuk bisa kita mengundang Bupati, kita mengundang BU Pariwisata dan barangkali Pres sendiri, kita bisa dialog untuk bisa barangkali mengangkat daripada buku ini. Siap. Sinergitas antara forum Ende Sari dan juga pemerintah daerah Kabupaten Ende seperti apa sejauh ini, Pak? Sinergitas yang dibangun oleh Pemda Ende dan juga forum Ende Sari seperti apa nih, Pak? Saya tidak katakan bahwa tidak ada satu ini ya, enggak sama sekali. Tetapi kita mengharapkan ya bahwa ke depan ya, kalau sekarang barangkali mereka ingin ini organisasi seperti apa sih ini? Oke. Saya nggak terlalu yakin atau gimana lah. Tapi buat kami nggak ada nothing tulus, nggak ada ini. Karena kami orang Ende dan kami harus berbuat untuk orang Ende, buat Ende. Itulah satu keyakinan kami bahwa kami harus kerja keras, kami berjuang keras untuk mewujudkan sesuatu yang bagus buat Ende. Jadi siapapun yang dukung please, yang tidak dukung pun nggak apa-apa. Jadi kerja ini bukan untuk sepertinya untuk mendukung harapan dukung ini bukan, tapi bagaimana cara membangun Ende dengan cara sendiri. Ya, that's right. Kami di sini tidak berpolitik ya. Siap. Kami tidak berpolitik karena kami melihat bahwa semuanya kami datang karena dalam forum Ende Sari pun macam-macam ini. Ada yang dari organisasi ini, ada yang partai politik ini. Tapi untuk Ende ya kami semuanya satu dan di sana kami tidak berbicara masalah ini untuk siapa, ini untuk mendukung siapa, enggak sama sekali. Semuanya buat kepentingan masyarakat, supaya masyarakat bisa maju, masyarakat bisa berkembang, kemudian publik juga rasa tersentuh. Dan tidak saja itu, yang paling ini kita mengharapkan bahwa income masyarakat bisa tumbuh ya. Kemudian ekonomi daerah pun bisa tumbuh. Amin. Kemudian pengangguran ya bisa dikurangi, bisa diminimais. Karena apa? Karena dengan berkembang pariwisata akan buka banyak lapangan kerja. Itu udah jelas. Amin. Ya. Jadi kita bagaimana caranya kita bisa meminimais jumlah pengangguran yang ada di kota Pancasila kita ini. Ya, Pak Mat Eka, sejauh ini seperti apa perkembangan Ende, Pak, dari kacamata Bapak sendiri? Ya, saya melihat bahwa jujur aja, kalau dibandingkan kabupaten-kabupaten lain, kita sedikit di belakang. Oke. Untuk pengembangan kita lihat sendiri begitu banyak infrastruktur kita yang belum memadai. Di dalam kota saja masih banyak hal yang harus dikerjakan. Ini menjadi PR kita bersama. Itu PR ya, Pak ya? Bukan hanya pemerintah, bukan hanya badan legislatif, tetapi semua komponen masyarakat yang ada di kabupaten. Betul. Mari bersama-sama. Nah, di forum Ende Sari inilah yang saya lihat begitu
begitu banyak hal yang mau dibuat untuk ini. Sangat. Sangat banyak hal yang mau dibuat. Tinggal bagaimana kita mau menangkap itu. Ya. Ini yang menjadi saya tertarik untuk bergabung. Siap. Dari kacamata seorang Bapak Mat Eka sendiri, nilai apa yang didapat dari forum Ende Sare ini? Pertama bahwa knowledge itu luar biasa. Saya mendapat pelajaran, mendapat ilmu yang begitu banyak di dalam forum itu. Karena begitu banyak teman-teman, saudara-saudara saya yang hidup di Jakarta, di kota besar. Betul. Tentu mereka punya wawasan, mereka punya pengetahuan, apa semua itu tentu lebih. Nah disitulah transfer ilmu itu luar biasa. Jadi kita bisa menangkap, oh seperti ini berpikir mereka, seperti ini apa yang mereka buat. Nah kita yang tinggal di Ende tinggal menyambut itu. Siap. Bagaimana supaya ini bisa terwujud? Bagaimana bisa bersama kita Bisa ke depan? bersama kita bisa buat Ende ini. Tidak melihat siapa, tidak mau apa, tapi demi Ende, mari kita lakukan. Mari Ini kita yang saya- sama-sama perpegangan tangan. Ya. Iya. Kita saling merapatkan tangan, berpegang tangan, satu tekad, bulatkan tekad juga pastinya untuk bisa membangun bumi Pancasila atau bumi Kelimutu ini. Iya. Begitu. Saya melihat di sini untuk desainnya juga sangat menarik sekali untuk bumi Pancasila Ende ini. Hasil dari teman-teman forum Ende Sare ini luar biasa, di mana di sini ada 3 bahasa. Iya. Ada 3 bahasa yang dituangkan di dalam buku ini, bahasa Ende, Iya. Indonesia dan juga ada bahasa Inggris ya, Iya. untuk buat semuanya. Jadi ini sinergi luar biasa. Bagaimana Bapak, saya mohon izin saya katakan sebagai orang lama, ini bisa bersinergi bersama dengan teman-teman milenial. Iya. Bagaimana bisa mengemas antara modernitas dan juga tradisional itu semakin bagus, Iya. itu bisa saling make sense, Iya, iya. saling menyambut begitu. Jadi terjadilah buku ini, Iya. ada kemasan e-booknya juga dan juga ada e-paketnya juga. Iya. Ini sangat luar biasa yang bisa langsung didapatkan. Bapak nanti Iya. mereka mendapatkan buku ini di mana? Ini buku ini akan jadi sebenarnya ini buku ini karena bekerja sama dengan BOP Labuan Bajo. Siap. Ya. Juga dengan PT AMI ya Jogja, tentu mereka lah yang punya royalti gitu. Oke, jadi mereka yang royalti. siap. Jadi mereka lah yang apakah buku ini dijual, apakah buku ini disebarkan atau buku ini itu terserah mereka. Jadi otoritinya BOP berarti? Otoritasnya ada BOP dan ada dari PES ya. Oke. PES itu karena dia yang memulai ya. Siap. Dia yang mulai ya. Jadi berarti kita sudah ambil kesimpulannya, berarti teman-teman yang penasaran dengan buku ini bisa langsung saja ikuti Facebook atau Instagramnya BOP untuk Ya. bisa langsung memesan begitu. Bisa. Tapi khusus untuk PES ya, kami mau mencoba dengan satu cara ya, metode ya. Bagaimana supaya orang di Jakarta, orang di Jawa lain ya, di Kupang ya, kemudian orang di ini sendiri, kita memberikan mereka kesempatan coba memiliki buku ini. Siap. Kan milih buku ini, tapi dananya tidak akan dipungut oleh PES, Oke. tapi dananya masuk ke Ende ini untuk infak, untuk sedekah. Ini luar biasa. Ya. Hasil penjualan buku ini Ya, diberikan bantuan kepada Ende ya, yang dinaungi oleh apakah Ya. dikasih ke pemerintah daerahnya atau bagaimana nih? ya kita akan terserah. Di sini kami percayakan Pak Mat Eka. Oke. Ya, jadi beliau lah yang saya melihat bahwa beliau banyak membantu untuk penyebaran kemana-mana kan. Jadi barangkali beliau berpikir, oh saya mesti bantu ini, saya bantu lembaga ini. Siap, saya siap. bantu lembaga ini. Dan itu dalam jangka panjang kan terus. Karena begini, sekarang kami desain baju ya. Oke. Saya mendesain baju. Tolong keuntungannya sekian persen untuk kita masukkan ke Ende untuk berikan kepada mereka yang membutuhkan. Ini luar biasa. Ini semua didonasikan untuk Ende. Ya. Ini patut kita jadikan sebagai satu inspirasi yang sangat luar biasa. Orang luar yang udah lama di luar, pas putra asli Ende, bagaimana caranya membangun Ende dengan cara yang dimiliki. Ini sangat inspirasi sekali. Buat teman-teman semua langsung dapatkan buku ini, langsung ikuti Instagram di BOP Labuan Bajo untuk bisa langsung dapatkan buku ini, dan sekarang tersedia dalam bentuk e-book dan juga untuk e-paket. Ini bukunya banyak sekali menawarkan follow spot, budaya, tipografi Ende, karakteristik masyarakat Ende dan juga seluruh spot yang ada di wilayah Ende sudah ada dalam buku ini di Bumi Pancasila Ende, hasil karya dari putra-putra Ende dalam forum Ende Sare yang sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih Opa
Terima kasih Opa Zainal, terima kasih Bapak Mat Eke, ini sangat luar biasa. Saya bisa berbincang bersama orang-orang hebat. Ini sebetulnya sangat luar biasa. Ini momen akbar di 1 Juni ini. Saya sebagai anak muda bisa ngobrol dengan orang-orang hebat. Semoga saya bisa mengikuti Opa dan juga Om yang sangat luar biasa ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau belajar. Saya Karisma Agung dari Taman Renungan Bung Karno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.